Jalan terjal menuju kursi Jakarta 1 sepertinya saat ini dirasakan mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal calon Gubernur Jakarta 2024 Anies Baswedan. Meski sudah 3 partai yaitu PKB, PKS, dan Nasdem yang mendeklarasikan akan mengusung dirinya, tak membuat sedikit pun langkah Anies melenggang tenang. Ketidakcocokan antara 3 partai pengusung pasca PKS umumkan akan mengusung Anies Sohibul Iman mulai tercium publik. Ketidakcocokan antara 3 partai pengusung pasca PKS umumkan akan mengusung Anies Sohibul Iman mulai tercium publik. Satu persatu partai pendukung Anies dikabarkan siap-siap hengkang alias menarik dukungan. Salah satu yang santer terdengar adalah Partai Nasdem. Melalui Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan meski telah dideklarasikan, partainya belum tentu mendaftarkan Anies sebagai Cagup Jakarta. Tidak hanya diserang dengan dugaan ketidakakuran antara partai pendukung, kini Anies juga mulai harus berhitung kekuatan untuk menghadapi calon kuat lawannya di Pilkada Jakarta. Ya, partai politik yang bergabung dalam KIM dikabarkan akan membawa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju berlaga di Pilkada Jakarta. RK juga disinyalir akan dipaketkan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Hal tersebut diprediksi akan menjadi kekuatan besar dan jadi lawan tangguh Anies menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Lantas, akankah head-to-head Anies Ridwan Kamil benar-benar terjadi di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya, memangnya benar kalau RK ke Jakarta ini menjadi jalan terjal untuk Anies Baswedan atau jegalan begitu ya? Apakah memang benar Kim Plus ini, plusnya ini ada Nasdem, ada PKB, dengar-dengar ada PKS? Apakah memang benar? Biarkan narasumber yang jawab, jangan kita yang menjawab ya. Saya nggak ngomong gitu ya, gantian nanti. Ngeri ya. Oke, kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil, Rati, selamat pagi. Pagi. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami Bang Andre Rosiade, ya ini politikus Gerindra. Selamat pagi Kang Pipin, Assalamualaikum Kang. Pagi Kang Pipin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat. Nah, Kita sehat, alhamdulillah. Kang Pipin juga semoga selalu dalam sehat walafiat ya. Baik, saya mau ke Kang Pipin dulu deh. Kang Pipin, kalau dengar-dengar ini kan dari Golkar, dari Gerindra sudah firm RK ke Jakarta begitu ya. Bahkan Kim Plus ini, plusnya ini kabarnya ada ajakan untuk Nasdem, PKB, bahkan PKS. Bener nggak sih Kang? Kami sampai saat ini mengikhtiarkan untuk supaya aman Anies Sohibul Iman yang sudah kami deklarasikan itu untuk bisa berlayar dengan cara genapnya tiket kursi 20%, yaitu 22 kursi. Sebagaimana diketahui bahwa PKS punya 18 kursi, sisa tinggal 4 ya. Dan itu sampai saat ini kita perjuangkan dan kami sudah berikhtiar sebaik-baiknya ya. Ketika Presiden PKS ke Pak Surya Paloh, kemudian ketemu Pak PKB, diharlah PKB, memberikan pantun, mengajak, tidak hanya mengajak PKB, tetapi juga mengajak Pak Dasko, Gerindra, juga kami mengajak Perindo ketika kunjungan, dan juga PSI, dan konsolidasi sudah kita lakukan. Jadi betapa seriusnya PKS ya untuk mengamankan aman ini di Jakarta ya. Dan kami juga sudah memberikan tugas kepada Mas Anies supaya ini segera bisa dilengkapi dengan SK rekomendasi masing-masing partai koalisi. Kang Pipin, jadi tapi tugas tersebut katanya berakhir di awal Agustus, benar Kang Pipin? Gimana Bang? Jadi katanya tugas tersebut ada tenggat waktunya, awal Agustus ini katanya kan? Betul, betul. Saya kira kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau tidak ada tenggat, sudden death kebijakan, maka biasanya banyak kerugian yang terjadi ya. Sehingga bagi kami saat ini kami berikhtiar. Ya, Kang Pipin. Halo Kang. Ya, Kang. Baik, nampaknya ada gangguan teknis ya. Kang Pipin. Oke,
Kita coba lagi komunikasikan dengan Kang Pipin, ada kendala teknis, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ini memang benar ada upaya untuk dapat dikatakan begitu, menjegal Anies Baswedan untuk melenggang di Jakarta. Apakah memang ada arahan RK lawan Anies atau RK lawan kota kosong gitu upayanya? Kalau melihat kecenderungan secara umum sebenarnya di berbagai pilkada serentak nasional ini, ada upaya-upaya untuk memborong mayoritas partai politik sehingga tak ada lawan. Itu hampir terjadi di banyak tempat. Pada prinsipnya soal potret kandidasi di pilkada ini kan sangat tergantung bagaimana elit-elit partai. Ya. Kalau elit-elit partai berkehendak, maka tak akan ada lawan yang kemudian akan menjadi penantang dalam sebuah kompetisi. Sebelum di Jakarta, di Banten kita melihat per hari ini yang belum berkoalisi dengan kubu Kim gitu. Iya, itu kan belum PDIP. Ada Golkar di situ, tapi semua mayoritas partai itu kemudian berhadapan-hadapan dengan calon dari Golkar, namanya Bu Airin. Ya. Yang belum menentukan sikap politik adalah PDIP. Iya. Kalau at the end of the day-nya di Banten ini PDIP juga bergabung dengan kubunya Andra Soni, maka bisa dipastikan gitu ya bahwa Nggak bisa mencalonkan ya? tidak bisa mencalonkan dan kemudian ya akan melawan kota kosong. Di Jakarta potensial itu akan terjadi. Oleh karena itu, demokrasi kita dalam konteks ini sedang diuji betul oleh elit-elit partai. Apakah di luar Kim akan memunculkan calon yang bisa jadi penantang ataupun tidak? Sebut saja misalnya Kim itu Ridwan Kamil. Apakah kemudian PKS, kemudian Nasdem, PKB, dan PDIP ini akan mencoba untuk membentuk lawan politik untuk head to head dengan Ridwan Kamil? Tentu jawabannya ada di mereka. Per hari ini Anies Baswedan ataupun Ahok sedang melawan bagaimana oligarki partai politik itu sedang menentukan nasib tentang pencalonan. Kalau saya melihat rata-rata, ini bukan hanya soal Anies, ini bukan soal masalah Ahok. Pilkada itu adalah tempat orang bertarung. Bagaimana kompetisi itu kemudian dibuka. Dari dulu kan partai politik bicara tentang bahwa mereka adalah tempat rekrutmen dan kaderisasi untuk menyiapkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Ini sedang diuji di Jakarta nih, omongan partai ini. Kita tunggu bagaimana PKB, Nasdem, PKS, dan PDIP. Mereka harus punya sikap politik supaya demokrasi kita itu bukan demokrasi asal-asalan, bukan hanya sebatas demokrasi, tapi yang dilawan adalah kota kosong. Ini menjadi naif dan ironi. Jadi kalau begini ceritanya ya partai bubarkan saja, Pak. Kalau tidak berani mengusung Keras banget kandidat, nih Mas Adi nih. ya untuk apa? Kan selama ini memang katup untuk menjadi pemimpin di negara ini harus lewat partai, Rati. Untuk jadi presiden harus dari partai. Untuk menjadi anggota dewan dari partai. Mayoritas untuk jadi kepala daerah di negara ini lewat partai. Kalau ujung-ujungnya partai politik berkompromi, untuk apa? Kan rakyat kemudian tidak didapatkan menu. Kalau kemudian partai politik ini bisa mengatur segala-galanya, tapi menutup ruang partisipasi publik, ya bagi saya Untuk partailah apa? yang kemudian akan menentukan. Oleh karena itu bagi saya, apakah di Jakarta akan melawan kota kosong atau tidak? Tentu sangat tergantung bagaimana partai-partai di luar Kim. PKS sedang diuji, Nasdem sedang diuji, PKB sedang diuji, PDIP sedang diuji. Apakah mereka iman politiknya akan berubah? Iya, tapi dan ujian berkongsi itu pun dengan juga kan mayoritas? harus juga melihat tugas yang sudah diberikan. Salah satunya mungkin PKS yang menyebutkan sudah memberikan amanah kepada bakal calon presidennya begitu ya untuk menentukan arah koalisi, untuk menambah 4 kursi agar bisa Calon gubernur melaju ya? sebagai bakal calon atau calon gubernur Jakarta begitu. Ditahan dulu ya analisa Anda, kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali sesaat lagi.